Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warkop Tekno. Kali ini saya ingin membagikan sebuah aplikasi simulasi kamera, tentunya kamera manual ya atau DSLR. Aplikasi ini bisa diakses di kamerasim.com. Ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara setting kamera DSLR. Untuk yang bagian sini ada mode dari pengambilan gambar. Di sini P biasanya itu dia sudah terprogram di kameranya. Jadi P itu program. Ini tidak ada yang bisa diatur di sini. Hanya bagian ISO-nya saja yang bisa diatur di sini. Kita lihat ya yang dimaksud ISO itu apa. Kita coba ambil gambar. Nah, kita bandingkan dengan kalau ISO-nya itu rendah. Jadi kelihatan ya, kalau yang ISO tinggi itu nah ini gambarnya itu ada semacam istilahnya itu grain atau bintik-bintik. Sedangkan untuk yang ISO rendah itu gambarnya mulus seperti ini. Apa itu ISO? ISO itu adalah setting sensitivitas dari si sensor kameranya. Jadi semakin rendah itu si sensor kameranya itu dia tidak atau kurang sensitif. Namun gambar yang dihasilkan karena kurang sensitif, jadi dia itu menerima lebih banyak cahaya sehingga hasilnya itu semuanya ini pikselnya itu terisi penuh seperti itu. Dan kalau untuk yang ISO tinggi, karena dia si sensornya itu terlalu sensitif sehingga ada bagian piksel-piksel yang tidak terisi dengan cahaya sehingga muncul bintik-bintik hitam. Ini kurang lebih analoginya seperti itu. Oke, berikutnya mode AV. Beberapa modenya itu hanya ditulis A saja. A itu maksudnya aperture. Jadi aperture itu bukaan cahaya. Jadi kalau dianalogikan dengan mata kita itu, kalau aperturnya tinggi itu bukaan diafragmanya itu lebar. Jadi kalau analoginya itu mata kita itu terbuka lebar. Itu jangan kalau ini satuan aperturnya ya, seper pakai f/11. Jadi kalau aperturnya semakin besar itu artinya sepernya ini semakin kecil. Nah, ini artinya aperturnya itu semakin besar. Sedangkan kalau angkanya di sini semakin besar itu artinya aperturnya semakin kecil. Jadi kita coba ya, aperture itu apa sih perbedaan antara aperture rendah sama bukaan
lebar sama bukaan yang kecil atau sempit. Kita coba bandingkan. Ini untuk yang bukaan lebar, jadi diafragma dari lensanya itu terbuka penuh. Kita lihat. Nah, ini yang pertama, backgroundnya itu blur ya. Kemudian sini ini putaran apa namanya, kincirnya ini dia tertangkap, jadi seakan itu berhenti. Itu perbedaannya. Kemudian kalau kita aperture-nya itu kita kecilkan, kita coba. Nah, ini backgroundnya itu agak jelas. Ini coba kita ini pakai tripod ya. Nah, backgroundnya itu jelas, tapi di ini orang sama kincirnya ini dia ngeblur. Itu kenapa kok bisa ngeblur, karena si orangnya ini juga gerak-gerak ya. Ini kita coba bandingkan sama yang ini sama-sama pakai tripod ya. Nah, ini kebalikannya, jadi si orangnya ini terlihat jelas, ini juga terlihat jelas juga, seakan si kincirannya ini berhenti, kemudian backgroundnya ini blur. Nah, untuk aperture ini sebenarnya pengaruhnya ke efek ininya ya, efek blurnya itu atau istilahnya itu bokehnya. Sedangkan kenapa kok ini bisa berhenti, karena di sini shutter speednya itu tinggi. Nanti kita lihat apa itu shutter speed ya. Oke, kita lanjut ke mode berikutnya. Mode berikutnya adalah shutter priority, atau ya yang diatur adalah shutternya. Jadi apa itu, kalau yang AV ini yang kita rubah itu aperturnya. Kalau yang di sini yang diubah itu shutter speednya. Jadi aperturnya itu mengikuti sesuai dengan si shutter speednya itu. Kita coba bedakan ya antara shutter speed yang rendah dan tinggi. Jadi semakin ke kanan ini artinya cepat 4000 detik, kurang lebih seperti itu. Jadi dia sangat cepat sekali speednya. Ini untuk shutter speed rendah, jadi dia untuk jeda pengambilan cahayanya itu selama 1 detik. Jadi kita coba ini kita coba saja ya. Nah, gambarnya itu putih, tidak kelihatan. Dan kalau kita shutter speednya itu dinaikin sampai maksimal, ya apa, gambarnya jelas, cuma agak sedikit gelap ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat ini apa namanya, posisi dari cahayanya, atau ya kira-kira seperti itu. Jadi usahakan untuk cahaya yang bagus itu berada di tengah sini. Kita coba turunkan sampai di posisi tengah. Nah, kira-kira di sini. Jadi tadi itu shutter speednya itu terlalu tinggi. Kalau di sini kita coba ya. Nah, ini terangnya itu pas. Shutter speed tinggi itu dia bisa
membekukan gerakan dari si kincirnya ini. Jadi kalau shutter speed rendah, kita paskan lagi ya. Jadi ini shutter speednya terlalu pelan, jadi bikin gambarnya jadi putih tadi, terlalu putih. Nah, ini paling lambat ini seper 20 detik. Kita coba foto. Nah, di sini dia tidak bisa menangkap gerakan dari si kincirnya ini, dan orangnya juga kurang tajam gambarnya. Tapi backgroundnya ini bagus ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ternyata kalau kita geser-geser shutter speednya itu aperturnya berubah ya. Nah, kalau kita naikkan shutter speednya lebih tinggi, aperturnya juga ini naik juga ya. Kalau shutter speednya lambat, kita lambatkan tuh si aperturnya itu juga mengecil. Ini memang apa namanya, prinsip kerjanya seperti itu. Dan kalau manual ini semuanya disetting secara manual, jadi kita bisa. Cuma kelemahannya di sini, si ininya itu tidak mengikuti. Jadi kalau yang di sini itu dia bakal ngikutin, mau kita rubah-rubah kemana, kanan atau kiri, itu si ininya itu berusaha untuk secara otomatis berada di tengah. Kecuali kalau memang shutter speednya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi selama dia bisa mengkompensasi, jadi ini ya di sini ya, ini kan aperturnya belum penuh. Nah, ini udah maksimal. Ketika kita turunkan lagi shutter speednya itu, sini itu udah nggak bisa ngikutin, karena si aperturnya itu paling kecil itu 22 gitu. Sama dan di sini juga. Nah, ini udah maksimal. Nah, kalau kita naikkan ini, nah ini udah turun ya ininya, jadi gelap gambarnya. Kalau manual ini bisa kita otak-atik sendiri, cuma si cahayanya ini, atau ya penghitungan cahaya atau EV biasanya satuannya, itu dia tidak ngikutin karena manual, semuanya manual itu. Nah, kita kembalikan saja ke sini. Saya biasanya pakai ini untuk apa namanya, untuk melihat ininya, progresnya. Nah, kemudian untuk aperture ini ini baru setting di sininya ya. Ini untuk lensanya. Jadi ini untuk mode pengambilan kameranya. Di sini untuk lensanya. Kita bandingkan antara, kalau yang focal length-nya itu rendah. Ini focal length ini untuk pembesaran. Coba untuk yang rendah. Si backgroundnya ini masih kelihatan ya. Nah, ketika dipakai focal length yang lebih tinggi, ini si backgroundnya ini akan ikut ngeblur gitu. Di sini juga jarak juga berpengaruh. Semakin dekat jaraknya itu efek tadi bokeh atau blurnya itu semakin tinggi. Itu biasanya untuk
penghitungan blurnya itu istilahnya itu depth atau depth of field. Jadi semakin kecil nilai depth-nya itu efek blurnya itu semakin kelihatan untuk yang background-nya. Ini untuk yang cahayanya itu kita turunkan cahayanya ya. Di sini nah ini aperture-nya itu udah bukanya itu udah maksimal ya, misalnya seperti ini ya, tapi si ininya itu posisi cahayanya itu belum di tengah, jadi ini istilahnya under exposure. Kita naikkan ini ISO-nya ini, tujuannya agar si sensornya itu lebih sensitif. Kita naikkan sampai pas di posisi tengah-tengah ini. Nah ini sudah pas ya, jadi dia tidak under exposure atau over exposure. Coba ini. Nah ini untuk cahayanya memang sudah pas, cuma untuk kecepatan ini dia kurang cepat ya, jadi si orangnya ini karena gerak-gerak jadi dia ngeblur itu. Gimana biar si orangnya itu juga jelas? Nah ini kita pakai mode manual, terpaksa ya kita pakai mode manual, dan kita naikkan mungkin 60, dan di sini kita naikkan, ternyata tidak bisa. Hanya sampai 1/30 saja. Kita coba lihat hasilnya, agak mendingan. Jadi ini fungsinya ISO, kita mengorbankan muncul bintik-bintik, tapi kita mendapatkan gambar dari objek yang mau kita foto itu sedikit lebih jelas. Jadi itu untuk penggunaan ISO-nya. Nah, ini mungkin untuk cahaya yang cukup gelap seperti itu ya, mau tidak mau harus kita korbankan, ISO-nya kita naikkan. Nah ini untuk yang kamera SIM seperti ini. Nah, kita beralih ke ini ya, simulator punyanya Canon. Ini ada sebuah pesawat, ini ada objek yang bergerak, baling-baling dari pesawatnya. Di sini seperti sebelumnya ya, ada manual, kemudian shutter priority, TV, mungkin T itu mungkin time ya, saya kurang paham. Kalau untuk yang beberapa kamera itu S, pakai S, jadi manual M, ininya S, kemudian untuk aperture priority ini pakai A. Jadi mungkin beda merek, beda singkatan juga. Untuk manual ini aperture, shutter speed, dan ISO-nya ini semuanya manual, bisa kita atur sendiri. Tapi harus kita perhatikan di sininya ya, exposure-nya ini usahakan untuk di tengah. Jadi dia kalau misalnya, nah ini under exposure, kalau dia kelebihan dia over exposure.
Oke, nah ini sama saja ya. Nah ini ada mode sini, kita kalau mau bermain-main mencoba-coba itu pakai mode play. Kemudian di sini ada mode challenge, ini mungkin yang mau sedikit bermain-main dengan ininya. Kalau untuk challenge ini dia ada semacam tugasnya mau ngapain, kita coba saja ya untuk challenge-nya. Jadi get a good exposure. Nah ini tinggal ngatur aja ya, penting exposure-nya udah ini berada di tengah, udah jepret. Nah ini bagus. Ini terus yang kedua, blur in front of and behind the background. Nah gimana biar blur, artinya si aperturnya itu harus tinggi ya. Oke, kita coba. Saya emang suka mode maaf ini aperture itu untuk mengatur backgroundnya kita pakai yang tinggi seperti ini ya. Nah tujuannya untuk membuat blur. Kita coba foto. Nah ini artinya benar. Keep the shot sharp from the foreground and the background. Nah ini maksudnya ya ini yang bagian depannya sampai belakang itu semuanya terlihat jelas. Nanti ini kita juga setting aperture-nya itu serendah mungkin. Nah seperti ini. Nah ini kelihatan di sininya juga ya, ada keterangannya sini. Kalau aperture-nya tinggi artinya ini background-nya ya bagian belakangnya itu dia ngeblur. Kalau kita naikkan, nah paling-palingnya ini mulai ngeblur, tapi si background-nya ini kelihatan jelas seperti itu. Kita coba foto. Nah ini benar. Ini blur lagi seperti sebelumnya. Kita coba kalau misalnya salah ya, kita pakai inilah. Oke. Nah ini salah ya, karena harusnya itu tadi. Nah, capture the movement of propeller. Jadi paling-palingnya ini harus kelihatan tertangkap ya, seakan berhenti. Artinya kita pakai aperture yang tinggi. Atau bisa juga kita pakai aperture karena ini kecepatan ya. Jadi kita maksimalin. Nah seperti ini. Kita bisa juga seperti ini, cepat 750 kita coba ya. Nah benar, ini sama seperti sebelumnya. Kita tinggikan lagi, mungkin cepat 2000 juga bisa. Ini juga benar. Nah ini adalah hasilnya, good exposure. Tinggal tadi posisi dari exposure-nya itu berada di tengah, mudah sekali. Dan untuk shallow depth of field, nah ini tadi yang istilah ini ya, untuk kamera hasil jepretannya itu ada depth of field. Jadi semakin sempit si dove-nya itu, maka
background sama foregroundnya itu semakin blur, jadi hanya objek yang di foto saja yang tajam. Kemudian ini white depth of field, invisible motion. Jadi ini background sama foregroundnya itu kelihatan ini ya. White depth of field artinya ya foreground sama backgroundnya itu kelihatan jelas. Jadi pakai aperture yang rendah atau yang kecil aperturnya. Dan ini yang salah ya tadi. Ini sama dengan yang ini, cuma di sini sengaja disalahkan. Ini hasilnya salah. Kemudian untuk yang ini hampir sama dengan yang atas. Nah ini untuk yang penangkapan ininya ya, kalau tidak salah baling-balingnya ini menggunakan apa namanya, shutter speed yang tinggi atau aperturnya ditinggikan juga, bukaan diafragmanya itu lebar. Dan yang ini juga sama, ini menggunakan, kalau ini masih sedang untuk shutter speednya, kalau ini itu maksimal kalau tidak salah. Jadi si baling-balingnya ini kelihatan berhenti. Kalau sebelumnya ini kan masih ada blurnya sedikit. Nah kalau yang ini ya benar-benar kelihatan berhenti si baling-balingnya. Jadi ini dua aplikasi yang mungkin teman-teman bisa coba sebelum memutuskan untuk membeli kamera manual atau DSLR yang bisa teman-teman setting sendiri. Jadi jangan sampai hanya membeli kamera yang mahal tapi teman-teman tidak bisa menggunakannya atau belum maksimal untuk menggunakannya. Baiknya teman-teman mencoba dua aplikasi ini sebelum teman-teman membeli kamera DSLR. Mungkin itu saja untuk video kali ini atau konten kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya di channel Warkop Tekno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.